Pernah nggak kepikiran kalau zaman dulu ada seorang raja yang lebih memilih mati di penjara daripada hidup patuh sama penjajah? Dan bukan cuma itu, beliau bahkan berani perang sama Belanda. Padahal seluruh dunia bilang POC itu nggak terkalahkan. Nama raja itu Sultan Ageng Tirtayasa, raja dari Banten yang berani bilang nggak ada satupun orang asing yang berhak ngatur tanah kami. Tapi perjuangannya enggak gampang, karena musuh yang datang bukan cuma Belanda, tapi juga darah dagingnya sendiri. Nah, cerita ini bukan dongeng ya, ini adalah nyata. Ini sejarah Indonesia yang jarang dibahas di buku pelajaran. Jadi duduk yang nyaman, tarik napas. Kita mulai kisah seorang raja yang menolak dijajah, walau harus kehilangan keluarga, kerajaan, bahkan nyawanya. Sahabat Keramat Wali, sebelum kita masuk ke perang, pengkhianatan, dan penjajah, kita kenalan dulu sama tokoh ini. Namanya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi dulu, waktu masih kecil, beliau bukan langsung jadi raja. Sama kayak kita, beliau juga lahir sebagai anak biasa yang kemudian tumbuh di lingkungan kerajaan Banten. Sultan Ageng lahir tahun 1631 di Banten, daerah yang waktu itu udah jadi pusat perdagangan besar di Indonesia. Sedari kecil, beliau dilatih buat jadi pemimpin. Di antaranya belajar agama, belajar berdagang, dan belajar bela negara. Banyak orang bilang, Sultan Ageng itu punya dua hal yang langka, yaitu otaknya tajam dan hatinya berani. Nah, begitu beranjak dewasa, beliau dikenal sebagai pangeran yang dekat sama rakyat, nggak sombong, nggak merasa tinggi, dan selalu keliling wilayah buat tahu keadaan rakyatnya. Dan ketika usianya baru sekitar 20 tahunan, beliau naik tahta, menggantikan raja sebelumnya, lalu bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Bayangin, umur baru 20-an, tapi harus memimpin seluruh kerajaan besar. Kebanyakan orang mungkin bakal takut, tapi Sultan Ageng justru melihat itu sebagai kesempatan buat bangkitin Banten jadi kerajaan yang kuat dan merdeka. Sahabat Keramat Wali, kalau tadi kita kenalan sama Sultan Ageng, sekarang kita masuk ke bagian paling wah dari ceritanya. Bayangin, sebuah kerajaan yang bukan hanya jadi pusat perdagangan di Nusantara, tapi sampai ke seluruh pelosok Asia. Ya, itulah Banten di abad ke-17. Gak bisa dianggap remeh. Masuk tahun 1651, saat Sultan Ageng naik tahta, beliau langsung tancap gas. Gak cuma jadi kepala kerajaan, beliau jadi arsitek besar buat memajukan Banten. Pertanian di Banten tumbuh pesat, sistem irigasi super panjang dibangun sampai ratusan kilometer untuk ngairin sawah dan kebun-kebun baru. Ribuan hektar tanah diubah jadi ladang padi, kelapa, bahkan perkebunan lain yang bikin rakyat makin sejahtera. Nah, sekitar 30 ribuan orang bekerja di lahan ini. Kayak proyek besar zaman sekarang, tapi tahun 1600-an ya. Nah, sedangkan di laut, Banten bukan sekedar pelabuhan biasa. Kaum pelautnya punya kapal perang dan dagang kelas berat yang bisa bersaing dengan kapal bangsa lain. Bahkan perdagangan Banten menjangkau beberapa negara seperti Persia, India, Vietnam, Syam, Filipina, Cina, hingga Jepang. Gak cuma itu, Sultan Ageng piawai bermain diplomasi. Banten menjalin hubungan dagang dan politik dengan negara-negara besar di dunia, termasuk Inggris dan China. Itu artinya, Banten bukan lagi kecil, tapi bagian dari peta dunia. Dan karena semua itu terjadi dalam masa pemerintahannya sendiri, banyak ahli sejarah nyebut
di era Sultan Ageng Tirtayasa sebagai puncak kejayaan Kesultanan Banten. Di waktu kerajaan ini jadi pusat perdagangan dan budaya besar di Asia Tenggara. Serius deh, zaman dulu perdagangan rempah itu seperti mecin ekonomi terbesar di dunia. Dan Banten jadi rumahnya, yaitu tempat orang dari berbagai bangsa datang buat jual beli lada, cengkeh, dan rempah lainnya. Singkat kata, kalau zaman sekarang kita ngomong tentang ekonomi global, pertama-tama kita mesti belajar dari cara Banten berdagang di masa Sultan Ageng. Tapi sayangnya, semua kemajuan itu juga bikin negara lain, terutama Belanda, ngelirik Banten dengan mata rakus. Ya namanya penjajah kan. Sahabat Keramat Wali, oke, ini bagian yang bakal bikin suasana berubah drastis. Dari damai dan makmur, jadi mulai panas dan tegang. Jadi POC itu apa sih? POC adalah perusahaan Hindia Timur Belanda. Mereka bukan sekedar pedagang kecil. Mereka ibarat perusahaan militer, bank, dan pemerintah, sekaligus yang punya kapal perang dan ambisi besar untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Nah, waktu POC masuk ke Batavia, tujuan utama mereka adalah monopoli perdagangan, khususnya lada dan rempah-rempah dari Nusantara. Mereka berusaha memaksa semua kerajaan ikut aturan dagang POC. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa itu bukan tipe raja yang gampang diatur. Beliau berpikir sederhana. Kenapa satu orang atau satu bangsa saja yang boleh atur perdagangan di Banten? Bukankah semua punya hak sama untuk datang dan berdagang? Nah, karena itulah Sultan Ageng tidak menyukai POC. Beliau melihat POC bukan mitra dagang, tapi ancaman besar terhadap kebebasan rakyat dan kerajaan Banten. POC bahkan melakukan blokade kapal-kapal dagang asing yang hendak masuk ke Banten dan mengganggu kegiatan dagang yang sudah berjalan damai selama ini. Nah, jadi Sultan Ageng paham betul kalau POC itu berhasil memonopoli perdagangan di Banten, maka kemakmuran yang sudah dibangun bertahun-tahun akan hilang begitu saja. Akhirnya, pada sekitar tahun 1656, Sultan Ageng mengambil keputusan besar, yaitu beliau mengirim pasukan Banten untuk menyerang Batavia, markas POC. Nah, serangan itu datang dari dua sisi laut dan udara. POC terkejut karena pasukan Banten kuat dan gesit. Itu baru awalnya. Tapi POC bukannya gentar, mereka malah makin panas. POC mulai menyusun strategi baru, bukan langsung perang besar, tapi memecah belah pihak di dalam kerajaan Banten sendiri. POC melihat celah, dan siapa yang jadi korbannya? Putra Sultan Ageng sendirilah, Sultan Haji. POC mulai adu domba dalam istana, memberikan bisikan licik bahwa sang ayah ingin menyingkirkan putranya dari kekuasaan. Sedikit demi sedikit, hubungan bapak anak ini retak. POC bahkan menjanjikan kekuasaan kepada Sultan Haji kalau dia mau bekerja sama. Bayangkan, di saat bangsa asing datang mau menguasai rumahmu, orang yang paling dekat sekaligus justru ikut membantu mereka. Ini bukan lagi sekedar perang dagang. Ini jadi perang politik, perang keluarga, dan perang ideologi. Sahabat Keramat Wali, oke, sekarang kita masuk ke masa paling gelap dalam sejarah Banten. Masa ketika musuh terbesar bukan lagi Belanda, tapi saudara sendiri. Jadi gini, setelah bertahun-tahun memimpin dengan tegas, Sultan Ageng sudah tidak muda lagi. Usianya mulai menua, dan waktu itulah muncul masalah besar, yaitu masalah penerus tahta. Di kerajaan Banten, ada seorang putra bernama Sultan Haji, anak kandung Sultan Ageng sendiri. Harusnya berhubungan ayah anak itu solid kan? Tapi tidak untuk di sini. POC melihat kesempatan emas. Mereka tahu menyerang Banten dari luar itu susah karena kuat. Tapi kalau pecah dari dalam, itu jauh lebih mudah. Nah, POC pun mulai datang diam-diam, pelan-pelan, membisikkan kepada Sultan Haji bahwa ayahmu terlalu keras. Kalau mau ikut POC, kamu bisa jadi raja lebih cepat.
kata si bajingan itu. Dan di sisi lain, POC nyebarin isu ke rakyat bahwa Sultan Ageng ingin menguasai segalanya dan tak peduli rakyat kecil. Nah, strategi ini namanya politik adu domba atau divide et impera. Lama-lama benih curiga tumbuh jadi hutan kebencian. Sultan Haji merasa ayahnya terlalu keras. Sultan Ageng melihat anaknya mulai jauh dan mulai meninggalkan nilai perjuangan. Sampai akhirnya, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Sultan Haji bersekutu dengan POC. POC bahkan masuk ke dalam keraton sebagai teman dekat Sultan Haji. Bayangin tuh, mereka bikin sistem pengaruh, pemegang ekonomi, bahkan mengatur istana dari balik tirai. Dan ketika Sultan Ageng mencoba menasihati anaknya, Sultan Haji malah menuduh ayahnya ingin merebut kekuasaan. Kamu bisa bayangin sakitnya kan? Raja besar yang seluruh hidupnya berjuang demi Banten, kini dituduh oleh darah dagingnya sendiri sebagai penghalang masa depan. Nah, pada titik tertentu, hubungan ayah anak ini pecah total. Sultan Ageng memutuskan meninggalkan istana, mengumpulkan pasukan rakyat, dan mulai pemberontakan ke putranya sendiri yang kini sudah menjadi boneka POC. Sahabat Keramat Wali, ini dia bagian klimaksnya. Kita sampai di titik di mana semuanya pecah jadi perang besar. Konflik dagang dan politik yang selama ini dibungkam, kini berubah jadi bentrokan besar antara Kesultanan Banten dan POC. Bukan cuma sekali loh, tapi berlangsung bertahun-tahun. Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan rakyatnya tahu kalau mereka sedang menghadapi salah satu kekuatan paling kejam di dunia waktu itu. Ya, POC bukan hanya perusahaan dagang biasa. Mereka punya kapal perang, meriam, dan strategi militer tinggi. Dan perang itu mencapai puncaknya sekitar tahun 1682. POC yang kini dibantu oleh pasukan Sultan Haji menyerbu dari dua arah. Yang pertama dari arah laut dan yang kedua dari darat. Pasukan Sultan Ageng berjuang mati-matian mempertahankan kedudukan mereka di benteng Tirtayasa dan daerah lain seperti Tangerang dan Angke. Suasana perang benar-benar brutal. Mereka bertempur bertahun-tahun. Benteng demi benteng jadi saksi bisu darah dan strategi. POC dan Sultan Haji sama-sama tahu bahwa kalau benteng Surosowan jatuh, itu artinya Banten hampir kehilangan kedaulatannya. POC menyeranglah dari dua arah secara bersamaan. Sementara Sultan Ageng hanya punya kekuatan rakyat yang loyal, tapi jumlah dan persenjataannya lebih sedikit dibanding musuh. Seadanya lah gitu ya. Di tengah pertempuran sengit itu, banyak pasukan Banten yang gugur. Lampu terakhir harapan makin meredup ketika POC dan Sultan Haji akhirnya berhasil menguasai istana Surosowan, markas utama kerajaan. Sultan Ageng tahu kalau pertempuran terbuka sudah tidak mungkin dimenangkan lagi. Jadi beliau melakukan sesuatu yang sangat simbolis, yaitu beliau membakar beberapa bagian istana Tirtayasa agar POC tidak bisa mengambil keuntungan dari situ, sambil membawa rakyat dan pasukannya mundur ke pedalaman hutan Lebak untuk terus berjuang. Namun kondisi makin sulit. Pasukan POC terus mengejar dan rakyat mulai kelelahan. Sultan Ageng yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang pantang menyerah, akhirnya menghadapi keputusan paling berat dalam hidupnya. Pada bulan Maret 1683, jadi hari paling tragis bagi Banten. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh POC dan dibawa ke Batavia, markas besar mereka. Di sana, bukan rumah, bukan pula istana, tapi penjara yang menjadi tempat terakhir hidupnya. Beliau menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan, sampai akhirnya pada tahun 1692, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Batavia, di dalam penjara. Setelah itu, jasadnya dibawa kembali ke tanah Banten dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten. Di mata banyak orang, Sultan Ageng Tirtayasa tidak mati sebagai tawanan. Ia mati sebagai simbol keteguhan hati dan harga diri bangsa. Sultan Ageng mengajarkan negara ini arti merdeka. Jauh sebelum Indonesia lahir, beliau
melawan POC bukan karena harta, bukan karena kuasa, tapi karena kehormatan. Bayangin, beliau bisa hidup enak kalau mau tunduk ke POC, bisa duduk nyaman di istana sampai tua, kaya raya dan dihormati, asalkan nurut. Tapi beliau nggak mau itu. Beliau memilih jalan berat. Beliau memilih hidup singkat tapi bermartabat, daripada hidup lama tapi jadi boneka penjajah. Dalam banget. Dan beginilah warisan terbesarnya untuk kita hari ini. Berani bilang tidak ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. Karena berkat orang-orang seperti Sultan Ageng, semangat melawan penjajah terus hidup, sampai akhirnya Indonesia merdeka di abad berikutnya. Dan bukan hanya itu, Sultan Ageng juga meninggalkan warisan intelektual dan teknologi. Di masanya, beliau membangun irigasi besar untuk rakyat, membangun ekonomi rakyat berbasis pertanian dan perdagangan bebas dari POC, serta membuka pelabuhan internasional Banten ke dunia luas. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya ahli perang, beliau juga pemimpin yang peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Dan hari ini, penghargaan untuk beliau tidak main-main. Beliau telah dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama universitas besar di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jalan-jalan besar seperti sekolah, museum, bahkan monumen sejarah. Sahabat Keramat Wali, kalau hari ini kita bisa sekolah bebas, bisa baca buku bebas, bisa bermimpi bebas, ada darah dan nyawa di belakang kebebasan itu. Dan salah satu darah itu adalah darah Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kalau nanti kamu lewat sekolah yang pakai nama beliau atau lihat patungnya, ingat bahwa itu bukan sekedar nama. Itu simbol keberanian yang tidak mau tunduk meskipun dunia memaksanya.